Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat KKJN. Kali ini berjumpa lagi bersama saya Dias Osela dalam bincang sore dengan tema babak baru Tanah Ciberem. Kali ini kami sudah kedatangan tamu Bapak Haji Edi Kanedi selaku Ketua Komisi 2 DPRD Kota Cimahi dan Insinyur Maktal selaku mantan Direktur Prusda atau Perusahaan Daerah Kota Cimahi. Pada sore hari ini saya juga ditemani oleh teman saya, Bapak Sri Wahyudi. Namun sebelumnya kita sapa dulu para narasumber kita pada kesempatan kali ini. Selamat sore, Bapak. Sore. Assalamualaikum. Selamat sore, Kang Ili. Baiklah, sahabat KKJN. Memang terkait Tanah Ciberem ini cukup pelik dan cukup menarik untuk digali lebih dalam. Makanya kami mendatangkan narasumber yang cukup berkompeten dalam hal ini. Untuk itu kita lebih menggali lebih dalam terhadap permasalahan ini. Pak Edi, Kang Edi saya panggil ya, biar lebih karena Bapak ini sering disapanya Kang Edi. Kang Edi selaku Ketua Komisi 2 di DPRD. Nah, terkait permasalahan Tanah Ciberem ini mungkin Kang Edi sudah mengetahui carut marut lah, boleh dikatakan itu carut marut permasalahan Tanah Ciberem. Nah, dalam hal ini langkah dan upaya apa yang dilakukan pihak legislatif dalam menangani carut marutnya Tanah Ciberem ini, Pak? Baik, Pak Didi, atau saya juga lebih akrab memanggil Kang Dias ya. Terima kasih. Sebetulnya memang menarik untuk dibicarakan terkait Tanah Ciberem karena di dalamnya adalah tanah yang berkaitan dengan kepemilikan kekayaan aset daerah yang dipisahkan, yaitu ada di perusahaan Jatimandiri. Tanah Ciberem menarik untuk diperbincangkan karena belum ada titik temu, sehingga wajar kalau pemerhati, penanggung jawab sekaligus seperti kami dari Komisi 2 bagian yang melekat langsung dengan pemerintahan Kota Cimahi tentunya sangat berkepentingan untuk menggali informasi karena kami pun tidak tahu di awal, sehingga ini bagian yang terus ditekuni oleh Komisi 2 karena kami adalah membawa aspirasi masyarakat yang notabene ada anggaran APBD yang melekat kepada penyertaan modal ke PD Jatimandiri, sehingga ya wajar dan harus selayaknya kami merespon. Dan kegiatan ini pun sejujurnya diawali didatangkan dari rekan-rekan bekerja sama menghimpun kesepakatan untuk mendalami terkait keberadaan Tanah Ciberem. Karena ada investasi uang pemerintah di sana, Pak ya. Betul, ya. Uang investasi. Nah, terkait hal itu kita ke Kang Maktal ya, Kang Maktal selaku mantan Direktur Prusda atau Perusahaan Daerah Kota Cimahi. Nah, sejauh ini upaya dan langkah apa Kang yang telah dilakukan PDJM sendiri, ya, pemilihannya sebutnya PDJM gitu, yang telah dilakukan dalam mempertahankan hak-haknya gitu kan? Baik, terima kasih Kang Didi. Kang Edi, Kang Yudi, selamat sore. Berbicara Jatimandiri sebetulnya saya adalah yang terakhir yang sampai hari ini memang belum ada penggantinya. Jadi permasalahan pertanahan ini kalau menurut saya baru hari ini mendapat surat gugatan terkait dengan kepemilikan lahan. Di awal-awal itu kita sebetulnya belum pernah ada gugatan. Yang tergugat dari dulu adalah di kasus TUN itu BPN. Kalau di kasus perdata itu dulu Bu Ida. Nah, setahu saya selama tanah itu dikuasai dan dimiliki oleh perusahaan daerah,
tidak ada permasalahan hukum keperdataan kepemilikan. Ini sudah jelas dinyatakan oleh BPN dari berbagai diskusi maupun persidangan yang dilakukan. Pertama itu pada saat kami melakukan permohonan izin ke TKPRD Pemkot Cimahi, dihadiri juga BPN beserta pejabat daerah lainnya, termasuk dari lurah dan camat malahan. Dinyatakan pada saat itu bahwa tanah itu adalah milik perusahaan daerah dengan sertifikat kepemilikan yang jelas. Tetapi pada saat proses perizinan, Pemkot tidak mengeluarkan dengan alasan tanah bermasalah. Kemudian pada saat itu kami mengadukan terhadap DPRD, zamannya Pak Ahmad Gunawan menjadi ketua DPRD. Dan diundang lagi dari Pemkot juga dari BPN. Dan BPN kembali menyatakan bahwa tanah itu adalah tanah milik perusahaan. Sampai terakhir dalam persidangan. Ini fakta persidangan pada saat mantan wali kota Pak Itok menjadi tersangka kasus pasar atas. Itu pun disampaikan juga karena tersinggung juga masalah tanah Ciberem. Dan BPN kembali menyatakan dalam persidangan di depan hakim bahwa itu tanah milik perusahaan daerah. Gitu. Jadi selama itu tidak ada langkah hukum, saya pun tidak melakukan langkah hukum. Hanya pada saat itu terjadi gugatan kepada BPN, yaitu gugatan itu terkait dengan dikeluarkannya sertifikat atas nama perusahaan daerah. Pada proses itu, ya kita juga sudah melakukan upaya hukum, yaitu dengan melawan, ikut membantu BPN untuk memenangkan proses kasasi pada saat itu. Dan itu kita dimenangkan dengan kasasi nomor 120. Setelah kasasi memang ada lagi proses hukum, yaitu PK yang diajukan oleh penggugat yang sama, yaitu saudara Awong. Dan tentu saja kita dalam hal ini karena bukan tergugat hanya bisa membantu BPN, dan BPN dikalahkan pada saat itu dengan PK nomor 110 dengan kalah pembatalan. Nah, langkah hukum apa? Dari proses pembatalan itu tersebut, kemudian saudara Awong melakukan permohonan sita eksekusi. Nah, itulah baru karena itu langsung menyangkut dengan kami di lapangan, kami melakukan penolakan bantahan hukum. Dan itu dimenangkan oleh kita dengan munculnya surat keputusan non executable. Itu langkah hukum yang terkait dengan masalah lahan tersebut. Kemudian terhadap kasus tunai sendiri, ya kita karena kita tidak berkasus, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Hanya kemudian kami melakukan koordinasi dengan BPN sebagai institusi yang harusnya melaksanakan ingkrah terhadap putusan MA. Dan BPN menyatakan tidak sanggup melakukan karena di dalamnya ada hal-hal yang tidak jelas. Dan itu berlaku terus sampai tahun 2020. Pada tahun 2020, Ketua BPN berganti dari Pak Roni ke yang sekarang. Tiba-tiba muncul katanya, saya juga tidak melihat pengumumannya, sudah dibatalkan secara publik atau melalui media. Ini juga kan sebetulnya sebuah pertanyaan yang harus dipertanyakan. Dari awal saya sudah sampaikan kepada pemerintah kota, apabila memang itu dibatalkan, ya lakukanlah sertifikasi ulang. Karena itu hak. Pembatalan sertifikat tidak otomatis membatalkan proses jual belinya. Karena proses jual beli itu bukan produk tata usaha negara, tapi produk notaris. Gitu. Dan itu tetap berlaku. Hanya sayang ya tidak dilakukan oleh pemerintah Kota Cimahi, padahal pada saat itu saya sudah tidak lagi sebagai direktur karena saya habis di tahun 2017, sama saya sudah memberikan peringatan dan saran supaya dilakukan itu. Nah, untuk masalah hukum langkah seperti itulah. Nah, kemudian juga dalam hal ini harus dibedakan, ada langkah hukum yang sifatnya tun tadi, ada langkah hukum yang sifatnya pidana, ada juga yang sifatnya perdata baru hari ini. Juga ada satu lagi masalah hukum terkait dengan pelayanan publik. Jadi pada saat itu saya juga karena izin itu tidak keluar, saya melanjutkan permohonan bahasan kepada Ombudsman. Laporan bahwa kami diperlakukan tidak sewajarnya oleh pemerintah Kota Cimahi bagian perizinan. Kenapa begitu? Saya berkaca dari izin-izin sebelumnya atas tanah tersebut yang sudah dikeluarkan. Pada tahun 2008 muncul IMB atas nama KSO LBW. Pada tahun 2009
muncul lagi IMB atas nama Cimahi Junction atau PT Pilbers. Sedangkan saya mengajukan kenapa tidak muncul. Dan selama perjalanan itu status tanahnya tidak berubah seperti itu. Karena tidak ada penggugat langsung. Artinya gini Pak, yang digugat oleh penggugat ini bukan Prusda kan? Yang dulu tidak. Baru hari ini, tahun kemarin dengan gugatan yang bulan Agustus tanggal 16 kemarin, kita baru ada gugatan. Cuman masalahnya sekarang sudah kadung gimana rumit ya. Perusahaan daerah itu digugat, sementara di perusahaan daerahnya sudah tidak ada penanggung jawabnya. Oke, sampai sana. Sekarang Kang Edi, Iya. sekarang kan artinya Prusda ini kan digugat. Ya. Nah, bagaimana upaya DPRD sendiri untuk mendorong pihak pemerintah, karena Prusda itu sendiri bisa disebutkan mati suri Pak ya, karena nggak ada penanggung jawabnya, dewan penasehat atau itu dewan pengawas gitu kan, dewan pengawas, direkturnya nggak ada gitu. Nah, sementara upaya hukum terus berjalan, mungkin begitu Kang ya. Nah, sekarang langkah apa kira-kira Kang? Ya, sebetulnya yang memang kemarin jadinya lebih menarik saat posisi Perusda atau perusahaan Jati Mandiri non kepengurusan, non manajemen, sedangkan kita mendengar ada gugatan dari kubu Pak Ahok, ya kita langsung melakukan action, artinya memanggil beberapa pihak yang bisa didapatkan keterangan dan mengajak kepada pemerintah kota untuk segera mengambil langkah-langkah yang bisa menghandle terkait dengan kekosongan dimaksud. Ya, itu juga dibahas dengan Pak Sekda, Pak PLT Wali Kota, juga rekan-rekan di Komisi 2, ditambah dengan rekan-rekan pihak yang berkepentingan termasuk Kang Maktar sendiri waktu itu hadir. Namun karena dengan batas waktu yang relatif singkat dan aturannya juga mengikuti Permen yang sekarang sudah diatur dalam Permen tersebut, kayaknya itu juga agak sedikit mendapatkan kesulitan, sehingga mungkin lebih tepatnya untuk memilih kewenangan PRT meminta apa ya, artinya PLT itu kan saat ini kekosongan ya Pak Wali Kotanya, tidak bisa langsung bertindak. Tapi untuk mengambil tindakan itu Pak PLT bisa konsultasi dengan Kemendagri, yang akhirnya ada persetujuan Kemendagri untuk mengikuti langkah-langkah yang terkait dengan apa yang digugatkan terhadap Jati Mandiri, mungkin nantinya diwakili oleh tim Banwas ataupun memang ke pemerintah kota itu sendiri. Kalau memang saya juga itu baru-baru belum tahu suratnya secara langsung menggugat, cuman bahasa itu sudah tersampaikan, sehingga waktu dikomunikasikan di komisi semua juga menyatakan betul. Artinya dari komisi juga mendorong ya agar segera dibentuk gitu ya. Betul, sangat mendorong, karena memang justru informasi itu masuk di Komisi 2, karena kami lengket dengan terkait keberadaan aset adanya di Komisi 2, dan pimpinan pun memerintahkannya ke Komisi 2 lah. Komisi 2. Kalau Pak Maka sendiri ini kan cukup lama ya kegiatan ini, permasalahan ini sampai sekarang tidak ada ujung pangkalnya. Beberapa orang bahkan sudah menjadi terdakwa, tapi proses tidak berhenti begitu saja. Bahkan sekarang ada gugatan. Menurut kacamata Pak Maka sendiri, kenapa itu bisa terjadi gitu Pak? Ini kan sebetulnya tidak bisa berbicara satu masalah. Masalah ini muncul dari masalah yang lainnya. Kenapa saya bilang begitu begini? Sebetulnya dimulai ini dari permasalahan pidana lah, dugaan pidana terhadap proses penyertaan modal. Gitu. Nah,
munculnya dugaan inilah kemudian yang akhirnya merembet kemana-mana. Karena dari awal pun masalah perizinan pun teratur karena ada proses kepidanaan yang sedang diproses kejaksaan. Gitu. Dan keperdataan ini pun saya pikir akan berawal dari masalah kepidanaan. Memang sebetulnya harus segera diselesaikan nih kepidanaan. Ini proses pidana ini dari Maret 2015 sampai hari ini juga tidak selesai. Coba bayangin berapa tahun? 6 tahun proses penyidikan tidak beres-beres. Ya, harusnya selesai lah. Kalau kemarin ada pernyataan. Tapi ada indikasi apa itu Pak? Kenapa 6 tahun tidak selesai indikasi? Nah, saya juga tidak paham di mana kesulitannya di mana. Sementara data sudah kita berikan semuanya. Gitu. Data sudah kembalikan. Kalau memang di sana ada temuan, ya harusnya segera mungkin. Kalau kemarin tersangkanya sudah 2 meninggal dari 3, ya, Pak Ito, Pak Tarja, dan Pak Idris, yang 2 sudah meninggal. Kemudian Pak Idris sendiri sudah mengajukan pra peradilan dan dimenangkan oleh Pak Idris. Kalau kemudian kejaksaan ingin mempengaruhi masalah penyidikan, ya enggak, tapi tentunya tidak harus berlama-lama lah. Karena datanya sudah mereka kuasai, kekurangannya sudah selesai. Tetapi akibat dari pidana ini tadi pemerintah kota tidak berani mengeluarkan izin. Akhirnya berkait dengan masalah tadi pelayanan publik. Gitu. Juga terkait dengan pembatalan sertifikat. Akibatnya sekarang merembet ke masalah keperdataan. Padahal harus dipahami, pidana itu hanya terkait dengan perlakuan orang per orang pribadi, bukan korporat. Gitu loh. Sementara keperdataan ini adalah masalah korporat, masalah perusahaan daerah. Gitu. Jadi sebetulnya harus dipisahkan dulu. Jangan terlalu campur aduk lah. Campur aduk ya. Aduk sehingga jelas gitu loh. Ya. Kita selesaikan. Masalah kepidana silahkan. Siapa yang ditersangka silahkan selesaikan. Gitu loh. Toh selama ini sekarang setahu saya tidak ada pejabat Pemkot yang dipidanakan akibat tanah Ciberem. Yang ada itu sekarang akan diperkirakan mungkin yang terkait langsung dengan masalah pengadaan tanah atau mungkin penyertaan modal di sana. Sedangkan keperdataan terkait dengan masalah kepemilikan antara perusahaan daerah dengan kemudian pemilik awal Pak Idris dengan sekarang penggugat yang merasa juga memiliki adalah Syahir Awang. Itu kasus yang berbeda sebetulnya. Tetapi masyarakat mungkin juga menilai, oh ini jadi sebegitu ruwet. Padahal menurut saya tidak ruwet. Karena pembacaannya ada jalurnya masing-masing. Artinya kenapa pemerintah seperti enggan untuk segera menetapkan susunan atau kepanitiaan lah gitu, badan pengawas yang gitu. Kalau menurut saya bukan, kalau hari ini berbicara bukan enggak. Tapi kalau dari 2017 sampai kemarin-kemarin itu ada keengganan karena tadi dianggap kasusnya ruwet. Ada masalah pidana, ada masalah tun, ada masalah sekarang perdata. Sehingga ada rasa enggan khawatir. Betul, karena melihatnya begitu banyak permasalahan. Padahal permasalahannya itu berjalan masing-masing. Nah hari ini mau tidak mau dengan adanya gugatan, meskipun saya tidak paham yang menerima surat panggilan atau relasi ini siapa. Karena ke saya tidak sampai, ke Pemkot juga bukan haknya. Gitu. Jadi menurut saya kalau selama relasi itu tidak sampai kepada yang bersangkutan kan tidak ada masalah. Harusnya begitu. Saya potong Pak. Kalau di simpang siur informasi itu sertifikat itu ganda betul gitu Pak? Tidak ada sertifikat ganda di sana. Terus sertifikat itu sekarang di mana? Masih ada di saya. Yang sah. Yang sah. Artinya bahwa kepemilikan itu mempunyai jati Masih diri. punya perusahaan. Hari ini pun kalau ditanya kepada BPN, pasti BPN akan menyatakan bahwa itu masih atas nama perusahaan daerah, meskipun sudah dibatalkan. Boleh jadi sertifikatnya batal, tapi kepemilikannya belum berubah karena belum ada proses perdata yang menyatakan siapa pemiliknya. Ini Pak Kang Edi nih. Ya, Pak. Ini kan tadi udah jelas yang disampaikan Pak Bahwa itu Makal benar milik Perusda. bahwa milik Perusda. Ya. Bahkan sertifikat itu salah satu tanda bukti bahwa pemilihan Perusda. Betul gitu Pak ya? Betul. Ya, sepakat itu. Nah, sekarang kan Coba saya tambahkan begini. Dari mana asal usul sertifikat milik perusahaan daerah?
sertifikat milik perusahaan daerah itu berasal dari sebuah sertifikat nomor 2650 atas nama Pak Idris dengan Juandi Munadri. Dari mana itu? Itu adalah berasal dari sertifikat nomor 2275 atas nama Neneng Ida Rosliah. 2775 itu dari mana asal? Asalnya dari atas milik Soma warga Brata yang dikalahkan secara PK 92 berubah nama menjadi atas nama tidak. Jadi tidak ada yang ganda. Di mana yang ganda? Gitu. Dulu muncul 2775 itu berdasarkan saudara Soma menang kasasi dengan kasasi 2.500 sehingga bisa muncul yang 2775. Artinya urutannya jelas kok. Gitu loh. Jadi kalau dilihat dari sejarah, nah kenapa BPN berani mengeluarkan? Karena tadi persyaratan untuk mendapatkan sertifikat dipenuhi. Ada AJB, ada kesaksian para pihak, seperti itu. Dan ada putusan hukum yang menguatkan. Dan sampai hari ini tidak ada putusan yang lain yang bisa membatalkan PK 92. Karena PK 92 itu menjadi dasar hukum munculnya sertifikat 2650. Izin boleh ya, supaya menyikapi ya, menambahkan. Ya. Kak Maktal, Bapak adalah direktur mantan ya PT Jati Mandiri. Tadi menyangkut lahan itu adalah lahan Perusda. Nah, kita harus ada penjabaran apakah memang seluruhnya atau sekian milik Perusda sehingga masyarakat jadi tahu. Ya artinya kan kalau Ya. awal dari itu kan Ya. PT LBW dengan PDJM sebenarnya Ya. awalnya kan terbentuklah KSO malah Betul, gitu. betul. Awalnya. Malah Mungkin bisa memaparkan. Jadi begini sejarahnya. Saya sampaikan saja bahwa awal mula sebetulnya tanah itu adalah milik Pak Idris seluruhnya tadi dengan sertifikat yang 2650. Pak Idris kemudian melakukan kerjasama dengan perusahaan daerah, di mana perusahaan daerah berinvestasi penyertaan modal sebesar dalam perdanya adalah 79 miliar harusnya. Pak Idris adalah lahan sebesar 2,4 hektar. Dalam perjalanan KSO ada keinginan Pemkot untuk membangun subterminal. Tadinya subterminal ini akan dititipkan di KSO, tapi karena aturannya tidak boleh dimiliki oleh swasta, maka akhirnya dibelilah oleh perusahaan daerah dengan menggunakan sebagian dana dari penyertaan modal, yaitu sebesar kurang lebih 6.000 meter atau 13 miliar. Dibelilah tanah itu. Itu satu sertifikat dan itu tidak ikut dibatalkan. Nah, berjalan seperti itu, di tengah perjalanan terjadilah pengakhiran KSO antara perusahaan daerah dengan PT LBW yang disebabkan kenapa? Kucuran investasinya berhenti pada saat itu. Karena berhenti kemudian berpisah pengakhiran. Dari pengakhiran itu, dari uang 27 miliar yang sudah diserahkan kepada KSO dimintakan kembali. Tetapi diberikan tidak dalam bentuk uang. Perkiraan bisnis rugi kalau menerima uang, tetapi akhirnya ngambil lahan. Diberikanlah lahan dari pengakhiran sebesar kira-kira 7.000 meter. Jadi 7.000 ditambah 6.000 sudah 13.000. Tetapi dalam perjanjian KSO di atas lahan tersebut, izinnya muncullah pasos-pasum sebesar 3.000 meter. Dalam pemikiran bahwa pasos-pasum itu kalau terbangun akan diserahkan kepada pemerintah, maka dititipkanlah di perusahaan daerah. Sehingga perusahaan daerah mendapatkan seolah-olah 10.000, bukan 7.000. Sehingga totalnya ada menjadi 16.000 atau 16.259 meter. Dari 2,4 sehingga sisanya masih tetap milik Pak Idris. Nah, masalahnya sekarang, milik perusahaan daerah itu tanahnya tidak dalam satu hamparan bidang, tapi terputus-putus oleh pasos-pasum, oleh jalan. Sehingga akhirnya disatukanlah 16.000 atas nama perusahaan. Jadi yang dikuasai oleh perusahaan daerah hanya 16.259 meter. Ya, tapi yang sisanya masih milik Bapak Idris. Idris. Ya.
Tapi Pak bisa menyampaikan sedikit ke publik bahwa isu yang bergulir itu terjadi kerugian negara itu sekitar 37M berdasarkan audit BPK. Mungkin Bapak selaku direktur lebih paham menyampaikan. Jadi sebetulnya Bisa muncul opini seperti itu gimana? bukan kerugian, potensi rugi. Potensi rugi. Belum terjadi rugi karena tanahnya masih kita Masih ada. miliki. Ya. Itu menjadi sebuah kerugian manakala tanahnya Mas. tidak dimiliki. Ya. Gitu loh. Jadi baru potensi. Potensi kerugian maksudnya. Ya, potensi kerugian atas penyertaan modal terhadap KSO. Ya, itu terkait dengan investasi di tanah. Tadi yang 13 ditambah yang 27 sebenarnya di situ. Tetapi itu tidak akan hilang kalau tanahnya tetap kita kuasai. Ada juga potensi kerugian terjadi sekitar 11 miliar manakala perusahaan daerah juga belum menghasilkan segala sesuatu. Sehingga penyertaan modal itu tergerogoti oleh biaya operasional. Ada dua potensi ruginya. Rugi karena kehilangan lahan, rugi karena perusahaan daerah tidak atau belum menghasilkan. Jadi jelas, baru potensi. Tapi kalau kita hitung sebetulnya berapa nilai lahan sekarang dengan berapa nilai investasi, ruginya di mana? Kalau sekarang NJOP sudah 11.200.000, investasi pada saat itu anggaplah total investasi 51,3 miliar. Kan jauh sekali. Artinya kalau lahan itu sampai lepas baru Terjadi kerugian negara. Sekarang Pak Edi selaku dewan yang bentuk perwakilan dari masyarakat, ya upaya apa untuk ikut mempertahankan ini Pak? Karena kan sudah banyak digelontorkan dana masyarakat di sana. Ya, artinya kan versi dari Pak Maktal tadi bahwa kepemilikan itu milik Perumda kan itu sesuai dengan sertifikat yang dimiliki sekarang gitu. Iya, kalau Komisi 2 konsisten dari awal juga, yuk kita bersama-sama menyelesaikan permasalahan ini sehingga hitam putihnya jelas, terutama dengan lahan yang notabene sudah jelas-jelas diakui karena ada transaksi jual belinya gitu, dari pemerintah kota melalui Jati Mandiri ke Pak sehingga dari KSO yang berakhir dengan total nilai, makanya ada BPK, kalau saja ini didiamkan sehingga akan menimbulkan kerugian sekitar angka yang tadi disampaikan. Nah, otomatis Komisi 2 terus mendorong. Kenapa sih? Dan jangan coba-coba ya, harapan saya ya, dalam suasana keruh begini ada orang-orang yang memanfaatkan kekeruhan. Sayang dan bukan saya lagi, masyarakat banyak yang tahu. Ya. Jangan coba-coba, saya berharap. Nah, makanya saya terus mengajak ke pemerintah kota karena sebagai eksekutor adalah pemerintah kota, komunikasi dengan Pak Sekda juga selalu berlangsung sehingga hasil rapat, hasil pertemuan yang memang masih mengerucut seperti itu terus didorong supaya segera masalah apapun bisa selesai kok. Kalau saya yakin Pak Maktal urusannya dengan dulu ada terkait-terkaitan dengan Jati Mandiri. Ya kalau pemerintah kotanya mau, jangan pikiran itu mah repot diurusnya, udah capek. Nggak boleh begitu dong. Ini PR kita semua, harus diurus. Siapa yang sekarang lebih, mana Pak PLT yang sekarang harus lebih terjun. Mau bagaimanapun beliau, karena kewenangan kan. Lain halnya kalau Pak PLT tidak dalam posisi kapasitas seperti itu. Sehingga kalau ajakan kami sekali lagi dengan harapan lahan atau aset kekayaan daerah yang dipisahkan melalui PD Jati Mandiri harus tetap terkuasai, artinya terkuasai dan aspek legal formalnya bisa ditempuh kok. BPN juga menyarankan waktu ada rapat, diusulkan, dimohonkan. Nah kan ini kan apakah bahasa saya kurang greget, yang harusnya santai-santai saja, sehingga barangkali dengan adanya obrolan seperti ini para pihak mendengar, harapan masyarakat juga tahu, mudah-mudahan makin tersentuh masalahnya Pak. Iya, Prokopimda harus respect nih. Dan jangan coba-coba sekali lagi bermain di air keruh. Siapapun, saya hanya sebatas sayang pada pemerintah Kota Cimahi, sayang kalau karena bukannya
nilai yang kecil. Barangkali itu saja, Pak. Berarti langkahnya sekarang segera terbentuk badan pengawas atau gimana langkah-langkahnya? Itu mah bagian eksekusi dari eksekutif. Tapi kita mendorong ke sana, pokoknya langkah yang tercepat, yang terbaik, sehingga ini jangan sampai jadi terus-terusan, jadi bola salju yang tanpa henti gitu. Ya, artinya seandainya itu segera terbentuk, setidaknya kan ada rekan untuk ikut membantu mempertahankan. Kalau sekarang kan tidak ada kesannya, Pak. Ya, Iya, iya. Sebetulnya sekarang juga Iya. udah mulai action, Pak. Ya. Udah mulai action karena desakan dari kita semua. Cuman kan laporan yang kemarin dibahas dalam evaluasi juga disampaikan. Ini terkendala dengan persyaratan harus dilakukan dengan penilaian hasil audit Jatim Mandiri dengan komisi seperti apa gitu. Ya. Itu harus disampaikan. Dan itu pernah dilakukan, Pak, audit. Jadi begini, saya habis masa jabatan itu bulan September tahun 2017. Sedangkan proses audit itu dilakukan biasanya dari Januari sampai bulan April. Sehingga saya tidak sempat melakukan audit terakhir yang 2017. Tetapi saya sudah menyampaikan laporan keuangan non audit, berarti kan begitu. Silahkan. Karena saya berpikir begini, yang akan mengaudit nanti direktur selanjutnya setelah saya. Tapi ternyata tidak ada direktur, sehingga dari tahun 2017 sampai hari ini barangkali tidak ada audit. Nah, tapi saya pikir juga bertanya, Cimahi selama ini MTP, artinya sudah ada yang diaudit dong. Itu masalah sah dan tidak sah saya tidak paham. Itu. Nah, saya juga ingin menguatkan tadi jawaban Kang Edi ya. Di rapat kita terakhir di Komisi 2 pada saat kita dipanggil, ada juga dari BPN dan dari Kejaksaan. BPN tetap menyatakan bahwa tanah itu secara perdata masih milik perusahaan daerah. Selama belum ada putusan perdata. Tinggal masalah sekarang bagaimana mengupayakan perlawanan hukum dengan kendala yang sudah terjadi sekarang dalam kondisi seperti ini. Tidak ada manajemen, tidak ada wali kota. Tetapi kita masih punya PP 54 terkait dengan bagaimana menangani perusahaan manakala terjadi kekosongan. Nah, itu lakukan saja. Konsultasi dengan Kemendagri, dari Kemendagri sarannya seperti apa lakukan. Tadi disampaikan, harus dilakukan dulu proses audit. Mangga audit. Saya dari dulu tidak pernah menghalang-halangi. Zaman masih ada Pak Ajay, ada tim audit datang ke kami meminta untuk melakukan, saya bantu sepenuhnya, tidak akan dimohon. Tetapi tentunya dengan pertanggungjawaban yang jelas. Kenapa? Karena saya dari pihak yang dirugikan. Dirugikan di mana? Saya berinvestasi selama tahun 2014 sampai 2017 tidak mendapatkan anggaran. Kemudian saya melakukan pembiayaan terhadap gaji karyawan operasional. Itu sudah juga diaudit di 2016. Selain biaya-biaya lain yang tidak bisa diaudit. Nah, saya hanya minta apa ke Pemkot pada hari itu? Saya minta pernyataan pertanggungjawaban terhadap beban kepada saya. Pernyataan tertulis, mau ditulis oleh wali kota bagus, ditulis oleh tukang sasapu OB silahkan, tetapi itu menyatakan sah mewakili Pemkot Cimahi. Memang obrolan ini menarik sekali, Pak. Ya, Pak. Karena Tapi durasi dan waktu. Insya Allah nanti kita segmen berikutnya. Dengan kedatangan tamu yang Ya. ini lagi, mungkin untuk mengakhiri Eh, obrolan. Ya, baiklah sahabat KKJN, berhubung durasi yang membatasi kita, namun insya Allah ada segmen berikutnya. Kali ini kami dari tim KKJN Channel mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kang Dias, Atur atur nuhun. Kang Yudi, ada Nah, mari orang-orang